Scene diawali di sebuah kota kecil bernama Salina, di daerah Texas. Seorang lelaki kulit putih mendatangi sebuah gereja untuk membuat pengakuan dosa. Akan tetapi, dia bukan menemukan pastor di sana, melainkan seorang pria berkulit hitam yang menanyakan mengapa dia menato gambar kalajengking di tangannya. Pria hitam itu bernama Nat Love, dan dia tersenyum dengan matanya yang menggambarkan kesedihan yang mendalam. Lelaki itu sepertinya mengenali Nat Love sebagai bagian dari masa lalunya yang kelam. Dia meminta maaf, tapi Nat mencabut pistol dan langsung menembak lelaki itu dengan beberapa kali tembakan. Si pria kulit putih pun terkapar tewas di lantai gereja. Kemudian, sang pastor pun keluar dari persembunyiannya. Nat lalu menyuruh pastor untuk menyerahkan mayat lelaki itu pada penegak hukum, sehingga dia akan mendapatkan uang $5.000 yang dijanjikan pemerintah. Sedangkan Nat Love sendiri pun berlalu dari sana. Selama ini, Nat Love dengan 2 orang temannya mendirikan geng Nat Love yang beroperasi merampok para penjahat lain. Mereka adalah Bill, seorang penembak jauh, Jim, yang merupakan seorang penembak tercepat, dan juga Mary alias mantan kekasih Nat Love yang sudah keluar dari geng Nat Love dan mendirikan sebuah bar. Suatu hari, Jim dan Pickett merampok uang yang dibawa oleh geng Topeng Merah karena mereka mengira itu adalah uang bank yang dirampok. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Wait for his head. Watch oblige, motherfuckers. You know, hence the Crimson Hood. Sementara itu di sebuah bar, Nat Love mendatangi bar Mary karena dia sudah berhasil menghabisi geng kalajengking yang membunuh kedua orang tuanya dan meninggalkan tanda salib di keningnya. Lantas, hanya tersisa 1 orang pemimpinnya, yaitu Rufus Buck, yang dihukum seumur hidup di penjara. Ketika mereka sedang berdua di kamar, seseorang mengetuk pintu. Rupanya dia adalah Pickett yang menunjukkan hasil tangkapan mereka. Mereka juga menangkap 1 anggota geng Topeng Merah, lalu menyebutkan kalau Rufus Buck akan segera keluar dari penjara, dan uang yang dirampok oleh mereka adalah milik Rufus Buck. Benar-benar di luar dugaan, teman-teman Nat Love malah melepaskan pria itu dan membiarkannya pergi. Pada keesokan harinya, sekelompok koboi memperhatikan sebuah kereta api yang berjalan melintasi lembah. Di sana, terlihat seorang perempuan bernama Sophie menghentikan kudanya di tengah rel kereta. Sang masinis tentu saja terpaksa menarik rem kereta api tersebut. Dia lalu mendatangi Sophie sambil marah-marah, namun Sophie menembak kepalanya, sehingga masinis itu pun tewas. Para koboi itu lalu menaiki kereta. Lantas, seorang pria bernama Cherokee Bill yang mewakili geng tersebut meminta agar penumpang kereta tidak memancing kemarahan para koboi. Saat memasuki kereta, tiba-tiba Cherokee dihadang oleh seorang pria tua yang mencoba menantangnya. Namun, pria parubaya itu langsung dikalahkan dengan mudah oleh Cherokee. Stop right there. Business here without further ado. Mereka kemudian kembali dihadang oleh seorang tentara muda. Akan tetapi Cherokee tak peduli dan terus maju. Kemudian, dia menantang si tentara. Jika tentara itu menembaknya, maka kawan-kawannya akan menghabisi semua penumpangnya di kereta. Mengetahui dirinya hanya sendiri, akhirnya tentara muda itu pun menyerah. Cherokee lantas menodongkan pistolnya dan menyuruh tentara muda itu untuk membuka pintu gerbong berikutnya. Lalu setelah melewatinya, Cherokee sampai di ujung kereta dan mendapatkan sebuah pintu yang tertutup rapat. Cherokee lantas berbicara pada para tentara yang ada di dalam gerbong tersebut untuk membuka pintunya dari dalam. Cherokee tentu menginginkan sesuatu yang dijaga oleh para tentara itu dan menawarkan pertukaran. Namun karena komandan tak kunjung menjawab,
maka Cherokee pun mengancam akan membunuh anaknya. Bitches. Mendengar itu, komandan pun menyerah dan membukakan pintu gerbong terakhir tersebut. Setelah itu, Sophie menunjukkan sebuah surat legal di mana seseorang yang ada di dalam sana sudah dinyatakan bebas dari penjara. Sang komandan pun tak bisa berbuat apa-apa selain terpaksa membuka sel khusus tersebut. Dan inilah dia, sang ketua geng terbesar, Rufus Buck. Keluarnya Rufus Buck ini langsung disambut oleh para anak buah setianya. Rufus juga menyuruh untuk membantai seluruh tentara di situ, selain tentara muda untuk membawa kereta kembali ke tujuan. Rufus dan anak buahnya kembali menunggangi kuda, berpindah pada sebuah bar berkelas milik Mary. Ketika Ned sedang duduk, seorang marshal datang ke bar dan menghampiri Ned. Marshal memberitahu jika kedatangannya adalah mencari seorang perampok bank dan menghabisi geng topi merah. Namun, Ned tak mau ikut campur dan tak mengetahui hal tersebut. Marshal juga memberitahu jika Rufus kini sudah bebas dan Ned tidak bisa mulai membalaskan dendamnya yang dulu telah membunuh kedua orang tuanya, serta membuat tanda salib di kepalanya. Namun tiba-tiba, Ned mengguyurkan segelas bir kepada Marshal yang membuat Marshal langsung menangkap Ned. Sontak para koboi Ned juga mengeluarkan pistol mereka, namun mereka tetap tak bisa melawan Marshal. You miss. Fort Smith 2B tried. Come on. Kemudian scene berpindah ke kota Redwood, yang kini didatangi oleh Rufus dan gengnya. Lalu, Rufus memasuki sebuah bank dan mendatangi seorang manajernya. Diketahui sebelum Rufus dipenjarakan, kota Redwood adalah miliknya. Lalu sang manajer mengatakan, jika uang yang seharusnya sampai ke bank Redwood telah dicuri oleh geng topi merah, sedangkan mereka hanya memiliki cadangan uang $2.500 yang tentu saja tak cukup untuk membangun sebuah kota. Kemudian, Rufus keluar dan menuju ke kantor sheriff. Di situ Sheriff dan Rufus pun langsung berkelahi untuk mempertaruhkan siapa yang akan memimpin kota Redwood. Here you go. Dan lantas dengan singkat, Rufus yang dibekali pistol oleh Sophie bisa langsung menghajar dan mengalahkan Sheriff itu. Sheriff pun kalah dan harus angkat kaki dari kota tersebut atau memilih menjadi masyarakat biasa. Sementara di tempat lain, Marshal yang tadi membawa Nat Love kini berhenti di suatu tempat. Ternyata, Nat dan Marshal sudah bersandiwara kalah saat kejadian di bar tersebut. Nat sengaja berpura-pura ditangkap oleh Marshal agar para anak buahnya tak mengikutinya untuk membalaskan dendam pada Rufus. Namun tak lama kemudian, datanglah Mary bersama yang lainnya, lalu memaksa agar mereka bisa ikut dengan Nat. Lantas, Ned pun tak bisa menolaknya, sehingga Nat dan gengnya kini menuju ke kota Redwood bersama-sama. Sementara di kota Redwood, terlihat Sophie sedang mengumpulkan masyarakat kota dalam rangka kembalinya Rufus menjadi wali kota dan juga harus mengembalikan kotanya yang hendak dijual oleh sheriff yang sebelumnya telah Rufus habisi. Rufus berpikir, jika sheriff atau wali kota yang sebelumnya tidak kompeten dalam menjaga kestabilan kota, sehingga Rufus harus mengembalikan uang yang telah diberikan dari para investor. Rufus tak mau jika kota ini dijajah oleh orang lain. Alhasil awalnya Sophie diminta untuk memberikan informasi jika masyarakat kota haruslah membayar pajak, yang dimana angka bayarannya ini sungguh sangat besar dan memberatkan rakyat Redwood. Namun, ketika beberapa orang menyangkal, karena tak mungkin, Rufus pun akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan jika memang setiap sennya dikumpulkan dan tak bisa mencapai $25.000, masyarakat tetap diminta untuk memberikan seluruh uang yang mereka punya.
Dan jika menolak, Rufus akan menembaknya sebagai hukuman seperti yang dicontohkan pada salah satu pria. Hard place, Miss Smith. Berpindah di sebuah hutan, ketika sheriff yang baru saja diusir itu dalam perjalanan, tiba-tiba dia dihadang oleh kawanan Ned. Let me take the rest of them teeth. Di situ sheriff sekaligus wali kota Redwood mengatakan, jika keadaan kota Redwood kini sudah diambil alih oleh Rufus dan hendak membunuh orang-orang jika tak membayar pajak. Namun, Ned yang mendengar itu tentu tak mau langsung percaya padanya. And I'm both. A little harder than shooting regular folk, man. Rufus came to 12 to... Sehingga ketika malam harinya, Mary pun berinisiatif untuk mendatangi kota Redwood secara terang-terangan agar bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berjanji akan kembali sebelum fajar tiba. Awalnya, Ned tak mengizinkannya, namun Mary tetap bersikeras ingin melakukannya. Padahal dia tahu jika resikonya adalah terbunuh di sana. I think y'all gonna die. Negro said in the mirror. Listen, Marshall. Marshall. Shiny shit get shot. Singkat cerita, Mary pun mendatangi kota Redwood. Di sana Mary langsung dituturkan oleh para penjaga kota. Hal ini terjadi karena wajah Mary sudah dikenal banyak orang, apalagi ia telah memiliki banyak bar di berbagai kota. Kala itu, Mary langsung disambut oleh Sophie di depan barnya. Lantas ia meminta untuk dipertemukan dengan Rufus karena memiliki tawaran bisnis yang menarik. Lalu Mary pun dibawa masuk ke dalam bar Sophie dan terheran-heran melihat isi barnya yang sedang ramai pengunjung. Singkat cerita, Mary pun dipertemukan dengan Rufus. Namun setelah mengutarakan tawarannya itu, Rufus langsung menyadari ada kejanggalan di balik tawaran Mary, sehingga Mary pun langsung dipukul pingsan oleh Sophie. Lantas setelah fajar terbit, Mary pun tak kunjung kembali. Ned yang menyadari jika Mary pasti telah disandra pun langsung bergegas. Sementara Mary sendiri kini telah dipasung oleh Sophie. Sophie awalnya menceritakan tentang masa lalu adiknya yang memiliki watak seperti Mary. Namun Mary tak ingin ambil pusing soal itu. Lantas tak lama kemudian, Sophie pun memberikan kode pada anak buahnya. Dan Mary pun langsung dicekik dari belakang. Beruntung Sophie masih berbaik hati, tak ingin membunuhnya hari itu. Kemudian Mary pun dibawa ke tengah kota untuk mengetahui apakah akan ada seseorang yang menjemputnya atau tidak. Tak lama, Ned Love dan Marshall pun muncul. Sophie sebetulnya sudah mengira jika Ned Love pasti akan datang. Predictable. You predict my... Lantas, Ned Love tak ingin berbasa-basi. Dia langsung menanyakan di mana Rufus berada. Lalu Sophie pun mengatakan, jika ingin bertemu dengan Rufus, teman-teman Ned harus segera pergi dari sana. Sedangkan Mary dan Ned harus ikut ditahan. Dan karena Ned ingin membalaskan dendamnya, maka dia pun sepakat dengan Sophie. You'll be dead before your boys get their... Before you put two in their back. My ass, man. I practiced that. Tak selesai dari situ, Ned kemudian dibawa ke sebuah penjara dan dihajar habis-habisan oleh seorang pria pesuruh Sophie. That's enough. They beat you bad. Setelah cukup kewalahan, Sophie pun pergi dan kemudian datanglah Rufus sambil bersiul. Rufus tentu saja sudah tahu maksud tujuan Ned datang ke sana, yakni untuk membalaskan dendam Ned. Rufus juga memberitahu kenapa dia memberikan tanda salib di dahi Ned, agar dia bisa mengetahui orang itu adalah Ned Love. Rufus juga menyuruh Ned untuk mengembalikan uang yang Ned telah curi darinya, bahkan menjadi berkali lipat hingga Ned harus membayar $25.000 pada Rufus. Rufus kala itu juga menyarankan agar Ned merampok bank jika ingin mendapatkan uang sebanyak itu. So I remember. Singkat cerita,
Nat pun dilepaskan dan berkumpul kembali dengan gengnya di tempat persembunyian mereka. Akan tetapi, Mary tetap ditahan sebagai jaminan. What bank we talking about anyway? Lantas setelah berdiskusi, Nat pun memberikan sebuah gaun kepada anak buah Mary yang bernama Kufi, seorang wanita tomboy yang terus mengikuti Mary. Awalnya Kufi menolak untuk memakai gaun tersebut, namun demi menyelamatkan Mary, dia pun sepakat mengenakannya. I can't. It wasn't me. Selanjutnya Nat, Kufi, dan Bill menuju ke sebuah kota kulit putih dan menuju bank kota itu, tentu untuk merampok bank. Ketika awal Kufi dan Nat masuk ke dalam bank, terlihat wajah Kufi yang begitu tegang karena ini pertama kali baginya. Namun ketika sudah menuju ke teller bank, Kufi pun langsung menodongkan pistol kecilnya. Hal tersebut langsung membuat seorang penjaga bank bereaksi. Hey, Blue Eyes. Setelah mengambil seluruh uang yang ada di bank tersebut, Nat bersama Kufi langsung segera pergi dari sana. Alarm bank pun berbunyi, namun Bill yang sudah siaga bisa menumbangkan beberapa penjaga, sehingga aksi perampokan itu berjalan dengan mulus. Namun setelah kembali ke persembunyian, Nat pun mendiskusikan bagaimana strateginya ketika harus berhadapan dengan Rufus. Even the devil himself. They'll run from me. Singkat cerita, terlihat Marshall membawa kereta kudanya memasuki kota Redwood. Lalu, seorang penjaga menghampirinya untuk mengetahui apa yang Marshall bawa. Tak lama, Cherokee juga menghampiri Marshall, lalu Marshall mengajaknya untuk menjauh dari kereta kuda tersebut. Lantas dalam beberapa hitungan, tiba-tiba kereta tersebut meledak begitu saja. Times of engagement. Now it's us. What the fuck was that? Melihat kejadian itu, masyarakat kota pun langsung berlarian. Sedangkan Cherokee bisa bertanya-tanya pada Marshall, apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, muncullah Nat Love dengan membawa kereta kencana sekaligus uang yang telah dijanjikan. Ketika Cherokee hendak menghitung jumlah uangnya, Nat menghadang dan menyuruh untuk mengeluarkan Mary terlebih dahulu. 35,000. You got a little rowdy, rascal. Saat itu pun pertukaran hendak terjadi, namun tiba-tiba Cherokee menodongkan pistol dari belakang Nat. Tapi sialnya, Jim juga sudah menargetkan pistolnya pada Cherokee dari belakang. Lantas pada kesempatan itu, sekali lagi Jim menantangi Cherokee untuk berduel. Seketika keadaan pun menjadi hening, dan Jim pun mulai menghitung dari angka 5. Bahkan, pelurunya sudah diberi nama Cherokee. That's impossible. 3. Namun sayangnya, baru saja sampai hitungan ketiga, Cherokee sudah lebih dulu menembakkan pistolnya dan Jim pun tewas. Di situ, keadaan sontak menjadi sangat kacau. Bill yang awalnya tenang, kini berubah menjadi buas. Lalu Nat langsung menyuruh Bill untuk meledakkan uang $25.000 tersebut di hadapan Rufus. Rufus pun kini tak punya lagi harapan untuk membangun kota. Sontak aksi perperangan antar koboi pun tak bisa terelakkan. Nat menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan Mary. Lalu Mary dan Nat pun saling bekerja sama untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tak selesai sampai di situ, Sophie yang lari bersembunyi ke sebuah tempat, langsung Mary kejar dan berkata jika Sophie adalah milikku, ucap Mary. Lantas karena masing-masing dari mereka sudah tak memiliki amunisi,
maka keduanya memutuskan untuk berkelahi dengan tangan kosong. Sementara Nat dan anggota geng yang lain terus beraksi untuk menghabiskan seluruh anak buah Rufus. Beruntungnya, Nat dan Marshall yang sedang terpojokan itu berhasil diselamatkan oleh sheriff dengan melemparkan sebuah granat. Tak lama dari situ, muncullah Rufus yang berhadapan dengan sheriff. Namun naasnya, Rufus tiba-tiba meledakkan granat yang ada di tangan sheriff. Pada saat itu, Nat yang dalam keadaan terpojok tiba-tiba teringat akan masa kecilnya yang kelam, sehingga dia memberanikan diri untuk menyerang para geng topeng merah yang diikuti oleh Marshall. Dan beruntung, mereka berhasil mengalahkan geng topeng merah. Sedangkan Bill sendiri, dia telah mendapatkan keberuntungannya karena peluru tak berhasil menembus dadanya. Tapi sial, keberuntungan itu segera hilang karena Cherokee menembaknya dari belakang, hingga ia pun tewas. Kufi yang melihat hal itu tentu langsung naik darah, sehingga Kufi dan Cherokee pun terlibat adu tembak ala koboi. Dan beruntung, Kufi berhasil menewaskan Cherokee dengan kecepatan tangannya. Kini, tinggal tersisa Rufus seorang, karena semua anak buahnya telah mati. Lantas Nat Love sebagai ketua geng langsung memasuki kantor Rufus dengan penuh rasa dendam di dadanya. Namun ketika itu, Nat melihat Rufus yang sedang bersantai duduk sambil minum kopi, menyuruhnya untuk mengambil pistol dan saling beradu tembak. Namun sebelum itu, Rufus mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Dan ternyata, Rufus dan Nat sebetulnya kakak beradik yang hanya berbeda ibu saja. Sang ayah yang dulu telah membunuh ibu dari Rufus, lalu pergi meninggalkan Rufus dan menikah dengan ibu dari Nat. Mendengar hal tersebut, Nat menjadi bimbang tentang balas dendamnya ini. Akan tetapi, Rufus kembali menegaskan jika Rufus tak lebih hebat sebetulnya daripada Nat, karena Rufus tak bisa membunuh adiknya sendiri, sedangkan Nat kini sudah sangat siap untuk membunuh kakaknya. Awalnya Nat tidak bersedia, namun Rufus yang terus meminta agar dirinya ditembak, memaksa saat melepaskan beberapa peluru di pistolnya. Letting you live. Damn it, Daniel. Bahkan secara terus-menerus hingga peluru Nat habis. Setelah pembalasan yang selama ini dia tahan telah selesai, Nat kembali mengambil cincin yang hendak diberikan pada Mary. Dan singkat cerita, Nat dan gengnya pun telah berhasil mengalahkan Rufus dan para anak buahnya. Di lain tempat, kita diperlihatkan di mana jasad Jim dan Bill telah dikuburkan. Begitu pula dengan Nat, dia membuat kuburannya sendiri agar Nat tak diincar oleh para petugas penegak hukum untuk diadili dan bisa bergerak bebas. Selanjutnya, Mary dan Nat pun memutuskan untuk hidup dan mengembara bersama. Dan film pun berakhir.